Bagaimana mungkin seorang guru yang tampak biasa, suami yang setia, dan ayah dari 2 anak, bisa berubah menjadi pembunuh berantai paling kejam di Rusia? Di balik wajahnya yang tenang, Andrei Chikatilo menyimpan rahasia kelam yang tak terbayangkan. Apakah trauma masa kecil dan kegagalan seksualnya yang memicu serangkaian pembunuhan sadis ini? Temukan kebenaran mengerikan di balik kisah The Rostov Ripper yang penuh misteri dan ketakutan. Sebelum lanjut cerita ini, jangan lupa subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata untuk episode kali ini. Andrei Romanovich Chikatilo, yang dikenal sebagai The Rostov Ripper, adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal dan mengerikan dalam sejarah Uni Soviet. Dia bertanggung jawab atas setidaknya 52 pembunuhan brutal terhadap wanita dan anak-anak antara tahun 1978 dan 1990. Kisah hidupnya penuh dengan kekerasan dan trauma, yang mencerminkan kebrutalan yang dilakukannya. Namun, di balik aksi sadisnya, ada motif tersembunyi yang menggambarkan kompleksitas psikologis Chikatilo, termasuk latar belakang keluarganya yang turut membentuk perilakunya. Andrei Chikatilo lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1936 di desa Yabluhne, Ukraina, yang saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Kehidupan keluarganya diwarnai dengan kemiskinan dan kekerasan. Orang tua Roman dan Anna Chikatilo adalah petani miskin yang berjuang untuk bertahan hidup selama masa-masa sulit di bawah pemerintahan Joseph Stalin. Roman Chikatilo, yaitu ayah Andrei Chikatilo, ia adalah seorang buruh tani yang kemudian bergabung dengan Tentara Merah selama Perang Dunia II. Kehidupan keras dan kemiskinan di Ukraina membuat Roman menjadi pria yang dingin dan penuh kemarahan. Ia sering melampiaskan frustrasinya kepada istri dan anak-anaknya, terutama kepada Andrei. Roman juga dikenal sebagai sosok yang tidak menunjukkan kasih sayang, yang menyebabkan Andrei merasa tidak diinginkan sejak usia dini. Anna Chikatilo ialah ibunya Andrei, yang sering menceritakan kisah menyeramkan kepada Andrei tentang kakaknya, Stepan, yang konon diculik dan dimakan oleh tetangga mereka selama masa kelaparan pada awal tahun 1930-an. Meskipun kisah ini belum terbukti kebenarannya, hal ini menambah ketakutan dan trauma pada diri Andrei. Anna juga dikenal sering menghina dan memukul Andrei, yang semakin memperdalam perasaan terasingnya dari dunia. Tatiana adalah adik perempuan Andrei yang lahir setelah Perang Dunia II. Tatiana tidak memiliki pengaruh besar dalam kehidupan Andrei, namun ia kemudian menjadi salah satu orang yang mengakui perilaku ganjil Andrei sebelum penangkapannya. Tatiana sering memperhatikan kebiasaan aneh Andrei, seperti kecenderungannya untuk mengisolasi diri dan keengganannya berinteraksi dengan orang lain. Masa kecil Andrei diwarnai oleh kemiskinan dan kelaparan yang sangat ekstrim, serta hidup di lingkungan keluarga yang penuh kekerasan. Kondisi ini membuatnya tumbuh menjadi anak yang pemalu, tertutup, dan penuh rasa takut. Dia sering diejek oleh teman-teman sebayanya karena tubuhnya yang lemah dan ketidakmampuannya dalam berinteraksi sosial. Ketika memasuki masa remaja, Chikatilo mulai mengalami masalah seksual yang serius. Ia mengalami impotensi, yang membuatnya merasa semakin terisolasi dan rendah diri. Pengalaman seksual pertamanya adalah ketika ia mencoba memperkosa seorang gadis remaja, namun ia gagal dan malah mengalami ejakulasi sebelum penetrasi. Insiden ini memperkuat rasa malu dan kebencian terhadap dirinya sendiri, serta menanamkan benih kekerasan seksual yang kemudian menjadi ciri khas kejahatan yang ia lakukan. Meskipun memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, Chikatilo mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pendidikannya. Ia akhirnya berhasil masuk ke Institut Filologi di Universitas Rostov dan mendapatkan gelar sarjana di bidang sastra Rusia. Setelah lulus, ia mulai bekerja sebagai guru di beberapa sekolah, tetapi karirnya tidak cemerlang. Chikatilo sering dipindahkan dari satu sekolah ke sekolah lain karena laporan tentang perilaku seksualnya yang tidak pantas terhadap murid-muridnya. Pada tahun 1963,
Chikatilo menikah dengan Feodosia Otnacheva, dan mereka memiliki dua anak, Yuri dan Lyudmila. Meskipun ia menjalani kehidupan pernikahan yang tampak normal, masalah seksualnya tetap ada, dan ia mulai mencari cara lain untuk memuaskan hasratnya yang menyimpang. Ini adalah penyebab dan motif utama Chikatilo dalam melakukan pembunuhan karena dorongan seksual yang terdistorsi, digabung dengan kebutuhan untuk melampiaskan rasa dendam dan frustasi yang ia rasakan sejak masa kecil. Kekerasan yang ia alami di rumah dan kegagalan seksualnya menciptakan kebutuhan kompulsif untuk menguasai, mengendalikan, dan menghancurkan korbannya. Ia selalu menargetkan korban yang dianggap lemah, seperti anak-anak dan wanita muda, yang memudahkan dia untuk mendominasi dan menguasai mereka. Berikut adalah beberapa korban Chikatilo yang diketahui. 1. Yelena Zakotnova, korban pertama, 1978. Yelena Zakotnova adalah seorang gadis berusia 9 tahun yang dibunuh oleh Chikatilo pada tahun 1978. Motif dibalik pembunuhannya adalah keinginan Chikatilo untuk mencoba kembali melakukan kekerasan seksual yang gagal ia lakukan sebelumnya. Ia memikat Yelena dengan menjanjikan sebuah permen sebelum menyerangnya di sebuah gubuk dekat sungai, di mana ia mencekik dan menikamnya hingga tewas. Pembunuhan ini menjadi titik awal dari serangkaian kejahatan sadis yang akan dilakukan Chikatilo dalam tahun-tahun berikutnya. 2. Lyuba Biruk, korban, 1982. Lyuba Biruk, seorang gadis berusia 13 tahun, menjadi korban Chikatilo pada tahun 1982. Seperti Yelena, Lyuba juga dibunuh setelah dipikat oleh Chikatilo dengan janji-janji palsu. Setelah membunuhnya, Chikatilo memutilasi tubuh Lyuba, yang lebih sadis lagi ia mencongkel bola mata dan alat kelaminnya. Tindakan ini dipercaya sebagai bentuk kepuasan Chikatilo terhadap korbannya, dan merupakan ciri khas dari banyak pembunuhan yang ia lakukan. 3. Olga Stalmachenok, korban, 1984. Olga Stalmachenok adalah seorang gadis berusia 10 tahun yang dibunuh oleh Chikatilo pada tahun 1984. Dalam kasus ini, motif Chikatilo adalah untuk memenuhi dorongan seksualnya yang menyimpang. Ia menyerang Olga dengan brutal, mencekiknya, dan kemudian menikamnya berulang kali. Setelah kematiannya, tubuh Olga dimutilasi dengan cara yang sama seperti korban-korban sebelumnya. 4. Svetlana Markova, korban, 1986. Svetlana Markova, seorang wanita muda berusia 17 tahun, dibunuh oleh Chikatilo pada tahun 1986. Berbeda dengan beberapa korban sebelumnya, Svetlana diserang di hutan, di mana Chikatilo memukulinya dengan batu sebelum melakukan mutilasi yang sadis. Motif Chikatilo dalam kasus ini adalah kebutuhan untuk melampiaskan kemarahan yang ia rasakan terhadap wanita, yang menurutnya bertanggung jawab atas kegagalannya dalam kehidupan seksual. 5. Dmitri Petakov, korban, 1990. Dmitri Petakov adalah seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang menjadi salah satu korban terakhir Chikatilo sebelum penangkapannya. Chikatilo membunuh Dmitri dengan cara yang serupa seperti korbannya yang lain, yaitu dengan mencekik dan menikamnya. Dalam kasus ini, motif Chikatilo adalah untuk memenuhi dorongan kompulsifnya yang sudah tidak terkendali lagi, di mana ia merasa harus terus membunuh untuk mendapatkan kepuasan seksual dan emosional. Meskipun telah beberapa kali diselidiki oleh polisi, Chikatilo berhasil menghindari penangkapan selama bertahun-tahun. Ia baru ditangkap pada November tahun 1990, ketika polisi menyadari bahwa pola pembunuhan yang terjadi di sekitar Rostov mirip dengan kejahatan sebelumnya yang tidak terpecahkan. Setelah dilakukan pengawasan intensif, Chikatilo akhirnya ditangkap di sebuah stasiun kereta api, di mana ia sedang mencoba mencari korban berikutnya. Selama proses penyelidikan, Chikatilo mengakui 56 pembunuhan, meskipun hanya 52 yang berhasil dibuktikan di pengadilan. Selama persidangan yang berlangsung pada tahun 1992, Chikatilo menunjukkan sikap tidak menyesal dan seringkali tertawa atau mencemooh hakim dan pengacaranya. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1992, Chikatilo dinyatakan bersalah atas 52 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi dengan cara ditembak di kepala pada tanggal 14 Februari tahun 1994, di penjara Novocherkassk, Rusia.
Kisah Andrei Chikatilo adalah salah satu contoh mengerikan bagaimana latar belakang keluarga yang penuh kekerasan dan trauma masa kecil dapat membentuk individu menjadi pembunuh berantai yang sadis. Kombinasi antara faktor biologis, sosial, dan psikologis berkontribusi pada transformasi Chikatilo menjadi The Rostov Ripper, yang meninggalkan jejak horor yang mendalam di Rusia. Demikian kisah tragis dan mengerikan dari Andrei Chikatilo, The Rostov Ripper, yang menyingkap sisi gelap dari manusia yang tampaknya biasa. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa kebenaran bisa jauh lebih menakutkan dari fiksi. Terima kasih sudah menyaksikan kisah nyata ini hingga akhir dan selalu setia berlangganan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.